Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Bututihe. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi rekonsiliasi fiskal. Nah, ada beberapa pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian rekonsiliasi fiskal, terus yang kedua penyesuaian fiskal beda tetap dan beda waktu, yang ketiga penyesuaian fiskal positif dan negatif, yang keempat tentang pajak penghasilan terutang, dan yang kelima pajak penghasilan kurang atau lebih banyak. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal ini dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Mungkin teman-teman masih bingung, apa sih laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal? Nah, laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem komersial itu berdasar pada PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Sementara laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal itu berdasar pada Undang-Undang Perpajakan. Nah, dalam Undang-Undang KUP Pasal 28 ayat 1, wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan semua wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, terkecuali wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN. Nah, NPPN itu adalah norma perhitungan penghasilan neto. Wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan itu wajib melakukan pencatatan, tapi dengan omset kurang dari 4,8 miliar. Nah, rekonsiliasi fiskal itu dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial dengan laba menurut perpajakan. Nah, penyebab perbedaan itu disebabkan oleh yang pertama, penghasilan yang bukan objek pajak, terus yang kedua penghasilan yang bersifat final, terus yang ketiga biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut perpajakan gitu. Undang-undang perpajakan. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu penyesuaian fiskal beda tetap dan beda waktu. Nah, penyesuaian fiskal beda tetap adalah penyesuaian yang menyebabkan perbedaan besarnya laba rugi komersial dan fiskal secara permanen. Sementara penyesuaian fiskal beda waktu itu penyesuaian fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba rugi komersial dan fiskal untuk sementara waktu saja. Nah, jadi perbedaan dari fiskal beda waktu dan beda tetap ini hanya pada waktunya saja ya. Jadi kalau beda tetap itu secara permanen, sementara beda waktu itu hanya sementara saja. Terus hubungannya dengan jurnal, nah beda tetap itu tidak melakukan penjurnalan, sementara untuk beda waktu itu membuat jurnal dalam akun aset atau liabilitas pajak tangguhan. Jenis beda tetap itu, dalam beda tetap itu ada penghasilan menurut pajak penghasilan bukan objek pajak. Contoh, misalkan dividen yang diterima oleh perusahaan yang minimal dia kepemilikannya 25% gitu. Itu termasuk dalam beda tetap, jenis beda tetap. Terus yang kedua, penghasilan menurut pajak PPh dikena penghasilan PPh yang sudah final. Contohnya penghasilan dari bunga deposito, kan sudah bersifat final, tetap. Dan yang ketiga itu biaya atau pengeluaran yang menurut PPh tidak boleh dikurangkan. Menurut pajak penghasilan tidak boleh dikurangkan. Contohnya, misalkan biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, nah, itu tidak diperbolehkan dalam perpajakan. Terus jenis beda waktu. Nah, dalam beda waktu itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama mengenai penyusutan, amortisasi, penyisian atau cadangan yang bersifat akrual dan realisasi. Terus yang keempat itu ada laba rugi selisih kurs. Itu dia masuk dalam kategori beda waktu. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu penyesuaian fiskal positif dan negatif. Penyesuaian fiskal positif itu dia hanya menambah besarnya penghasilan neto fiskal. Nah, karena akan menambah pendapatan dan mengurangi
atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal, maka koreksi positif ini atau penyesuaian fiskal positif ini itu disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, sehingga kenapa koreksi fiskal positif atau penyesuaian fiskal positif ini dia menambah besarnya penghasilan neto fiskal. Sementara untuk penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian fiskal yang mengurangi besarnya penghasilan neto fiskal. Nah, koreksi fiskal ini disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih kecil daripada biaya fiskal, sehingga dia mengurangi besarnya penghasilan neto fiskal. Nah, karena dia pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal, sehingga dia mengurangi penghasilan neto fiskal. Nah, jadi perbedaan dari koreksi positif dan negatif itu, kalau yang positif itu menambah neto fiskal, kalau untuk negatif itu malah mengurangi neto fiskal. Nah, jadi langkah-langkah untuk melakukan rekonsiliasi fiskal itu ada 4 ya. Yang pertama, kita harus mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Kita harus kenali dulu ini penyesuaian fiskal yang seperti apa yang akan dibutuhkan nanti, yang akan diperlukan nanti. Nah, setelah kita mengenal penyesuaian fiskal yang seperti apa, nah, yang kedua itu kita analisa elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Nah, apakah dia ini berpengaruh atau tidak? Kita harus lihat, kita harus analisa elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruh terhadap laba usaha kena pajak. Setelah itu, yang ketiga, kita koreksi fiskal dengan memantau angka koreksi fiskal negatif atau positif. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang positif itu menambah penghasilan neto fiskal, sementara yang negatif itu mengurangi. Nah, jadi di sini kita akan koreksi dan pantau apakah dia ini berpengaruh negatif atau positif. Setelah itu, yang keempat, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Next, pada materi selanjutnya yaitu pajak penghasilan terutang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, untuk menghitung pajak penghasilan tentang wajib pajak badan dengan menggunakan rumus-rumus perhitungan PPh terutang. Nah, penghasilan kena pajak itu didapatkan dari penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi keuangan. Nah, untuk dapat mengetahui penghasilan kena pajak, maka dasar utamanya adalah menggunakan penghasilan neto komersial yang dilakukan dari rekonsiliasi fiskal untuk dapat menghitung penghasilan neto fiskal. Nah, ketika penghasilan neto fiskal sudah didapatkan, maka dia akan dikurangi dengan kompensasi kerugian sehingga mendapatkan penghasilan kena pajak. Tarif pajak penghasilan badan. Ada tarif-tarif dari pajak penghasilan badan. Nah, untuk peredaran bruto di atas 50 miliar itu mendapatkan tarif 25%, ya. Sementara untuk peredaran bruto hingga 50 miliar itu tarifnya 50%. Kita masuk pada materi selanjutnya, itu pajak penghasilan kurang atau lebih bayar. Nah, jadi di sini ada beberapa alur ya untuk menentukan apakah ini kurang atau lebih untuk dibayar. Dari yang sudah kita bahas pertama, inilah ujung dari kita menentukan apakah dia kurang atau lebih. Nah, yang pertama kan penghasilan neto komersial. Dari penghasilan neto komersial ini kita melakukan dari penghasilan neto komersial ini direkonsiliasi fiskal sehingga mendapatkan penghasilan neto fiskal. Nah, dari penghasilan neto fiskal itu dikurangi dengan kompensasi kerugian. Nah, setelah dikurangi maka akan mendapatkan pajak penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak itu ada tarif PPh badan. Nah, setelah tarif PPh badan maka kita akan mendapatkan pajak penghasilan terutang. Nah, dikurangi dengan kredit pajak sehingga akan mendapatkan kita akan mengetahui apakah pajak penghasilan ini kurang atau lebih untuk kita bayarkan. Nah, jika pajak penghasilan kurang bayar,
menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 29, apabila pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT tahunan pajak penghasilan disampaikan. Nah, jika pajak penghasilan lebih bayar, ya, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 28A, pajak penghasilan lebih bayar terjadi apabila pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan restitusi untuk diterima kembali atau mengkompensasikan dengan utang pajak tahun berikutnya.